Hai, welcome to Just Pro ID. Dan Chelsea akhirnya kembali menang dengan skor 4-1 ketika melawan Burnley. Memang Burnley ini bermain terbuka dibanding yang lainnya yang bermain cenderung lebih banyak parkir bis. Tapi apa yang ditunjukkan Chelsea sendiri di pertandingan kali ini seenggaknya sudah menunjukkan sedikit peningkatan yang sebelum-sebelumnya kesulitan untuk cetak gol, tapi sebelum lawan Arsenal seenggaknya mereka bisa ngalahin tim-tim yang dua pertandingan sebelumnya ini bisa menambahkan poin untuk mereka. Kemarin Fulham berhasil menang 2-0 dan akhirnya 1-4 dituangkan oleh Chelsea. Kemenangan ini bukan kemenangan yang biasa karena pada akhirnya Chelsea dalam 2 kali match beruntun ini bisa menangin pertandingan dengan lebih dari 1 gol. Secara formasi Chelsea ngeluarin 4-3-3, demikian juga dengan Burnley yang nurunin 4-3-3 juga. Dan apa yang gue suka dari formasi ini secara personally adalah komposisinya yang tepat di samping Armando Broja, karena Broja sendiri kemarin cetak gol. Jadi ya lebih dipercaya lagi untuk Pochettino buat masukin dia start di pertandingan kemarin. Tapi sayangnya nggak deliver dari Armando Broja. Sehingga di menit 45 langsung diganti sama Nicholas Jackson. Sementara yang lain, ini komposisi udah komposisi yang paling bagus kalau menurutku. Sterling di kiri, Palmer di kanan, ini bisa jadi combo yang menarik. Habis itu di tengah juga ada Gallagher, Enzo, sama Caicedo. Gallagher bisa jadi box to box dan bisa jadi shooter di saat yang diperlukan, sementara Enzo play make the game dengan dia lebih ke depan, dan Caicedo dia cenderung di belakang untuk menjaga situasi yang ada dan juga melakukan trupas-trupas ke depan supaya counter-counter ini bisa berjalan dengan efektif. Dan sebelah kanan kembali lagi dipercaya Cucurella, di tengah Thiago Silva dan Alex Disasi, dan kiri Colwill, kiper seperti biasa Sanchez. Dan Chelsea lagi-lagi ya memulai pertandingan dengan slow, dengan lambat, sehingga berkali-kali temponya yang sebenarnya Chelsea yang secara di atas kertas yang lebih unggul daripada Burnley, ini justru malah lebih mengikuti temponya Burnley yang cenderung lebih bisa menguasai pertandingan di awal-awal. Terlalu banyak main kiri kanan yang pada akhirnya memang tujuannya ini untuk menarik pemain dari Burnley, tapi kesulitan karena Burnley juga melakukan ball possession dan juga penjagaan-penjagaan yang ketat dan secara positioning mereka bagus. Tapi Burnley ya sayang, Burnley sendiri juga terlalu banyak kehilangan possession sehingga mereka juga nggak bisa berlama-lama untuk mengontrol bola dengan kualitas pemain yang ada. Dan yang jadi catatan tersendiri di match ini adalah Chelsea ini mainnya terlalu lembut dan nggak berani untuk melakukan tackle-tackle yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengantisipasi bola. Gol pertama ini adalah contohnya. Punishment yang diakibatkan oleh ketakutan Chelsea untuk mengambil resiko. Memang tackle-tackle juga nggak boleh sembarangan, tapi momen Burnley cetak gol itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan tackle bersih. Dan abis Chelsea kebobolan, Chelsea pun mainnya nggak berubah, cenderung bermain lambat meskipun mereka ngambil possession. Dan di pertandingan ini yang dicoba dilakuin Chelsea adalah mereka narik sebanyak mungkin pemain supaya di sisi lain pemain-pemain Burnley ini bisa cenderung kosong, dan ketika dioper ini bisa dimanfaatin. Tapi nggak sepenuhnya berhasil karena pemain-pemain Burnley kebanyakan nggak terlalu banyak terkena pancingan untuk mereka maju. Karena itulah ujung-ujungnya banyak bola-bola panjang yang akhirnya dilakuin sama Chelsea, karena Chelsea sendiri secara permainan kesulitan untuk membangun opsi untuk menyerang, karena Chelsea juga pada akhirnya kesulitan untuk ngebangun serangan dari bola-bola bawah. Dan malah Broja sendiri ini sampai di-mention sama komentatornya, "We barely mention the name Armando Broja." Yang nunjukin kalau permainan dari Armando Broja ini nggak terlihat di sepanjang babak pertama. Tapi bukan Chelsea tanpa peluang. Ada beberapa peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatin, tapi sayang banget ending produknya ini masih kurang sesuai. Contohnya Enzo soal finishing, Mudryk soal end passing, dan Chelsea akhirnya diselamatin sama gol bunuh diri dari Vitinho. Dan di babak kedua, permainan dari Chelsea barulah lebih meningkat temponya. Dengan dimasukkannya Nicholas Jackson juga memberi Chelsea ini kemampuan untuk membuat serangan dari bola-bola bawah lebih cepat, jelas lebih baik daripada di babak pertama. Dan Chelsea sendiri cenderung lebih banyak nyerang dari sisi kiri karena Vitinho di babak pertama bunuh diri.
ada kemungkinan buat mental dari Vitinho ini langsung drop, dan ini dimanfaatkan sama Chelsea sehingga terjadilah gol kedua, penalti yang dari Vitinho pula. Cole Palmer cetak gol. Akhirnya Chelsea di sini baru bermain lebih lepas, dan counter-counternya Chelsea ini berjalan dengan baik itu dari segi Sterling maupun Nicholas Jackson. Dan akhirnya Chelsea bisa menang dengan skor mutlak 1-4. Tapi apakah secara permainan memuaskan? Masih belum. Karena banyak peluang-peluang ataupun dari koordinasi serangan Chelsea ini masih bisa lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting adalah Chelsea bisa menang dulu. Sama kayak MU yang menang 1-2 kemarin, comeback McTominay langsung 2 menit di injury time. Yang penting kedua tim ini butuh menang dulu, maupun ugly win maupun good win. Yang penting mereka bisa ningkatin moral, dan mereka sendiri juga perlahan-lahan juga bisa membangun permainan yang lebih bagus dan menang secara rutin. Ini yang paling penting untuk kondisi Chelsea saat ini. So, itu aja dari gua. Thank you for watching, dan jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa semakin berkembang dan juga bisa memberikan info ataupun review tentang sepak bola yang semakin menarik buat kalian semua. Itu aja. Thank you for watching. Ciao and see ya on the next video.